Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dari kelompok 1, 2, dan 3, hari ini kita banyak praktek ya, baik itu yang herbal, pertanian, dan terapi. Ingin kami sharing mewakili Bapak Ibu di kelompok 2. Jadi kelompok 2 tadi tentang terapi. Jadi memang dilatih praktek satu sama lain itu saling mengobati. Di awal itu tadi kan Pak Willy menyampaikan bagaimana gerakan-gerakan sebelum menterapi itu didiagnose seorang penderita ataupun pasien itu disuruh berdiri, dilihat postur tubuhnya itu bagaimana, apakah tegak atau membungkuk dan sebagainya. Karena sebelum menterapi itu harus tahu apa masalahnya, keluhannya. Terus sebelum menterapi itu juga diajarkan tentang etika. Bagaimanapun juga kan kita menterapi pasien itu ada etika-etika tertentu yang harus kita lakukan. Misalnya bagian organ tertentu itu ditutup dengan anduk dan sebagainya. Dan mungkin sekedar juga untuk tambahan, memang kalau kita menghadapi penderita itu seharusnya kita itu harus berempati ya, karena penderita itu kan ada masalah yang masalahnya itu dipercayakan kepada kita. Kalau di medis akan menjaga rahasia. Apapun yang pasien ataupun penderita yang datang ketika itu sebaiknya sekedar tambahan itu rahasianya harus kita jaga. Ya, harus kita jaga, mungkin cara jalannya gitu dah. Jadi terus terang kan diajar cara bagaimana siropraksi kalau tidak salah ya. Terus pijat dan memijat, baik itu dari kepala, badan sampai kaki, badan bagian depan dan belakang. Praktek satu dengan yang lain, dan di awal itu memang benar-benar yang dipraktekkan itu penderita. Salah satunya juga saya, ada Pak Haji. Pak Haji itu yang memang meminta beliau itu diterapi paling obat praktek itu loh. Ya, sampai lama itu. Ibu-ibu juga itu. Jadi diajari cara mengobatinya. Terus terang untuk saya pribadi itu saya bilang sama Pak Willy, saya agak takut di siropraksi karena memang harus tahu gerakan-gerakan. Kalau kita tidak tahu anatomi dan agak riskan Pak Bambang. Dan yang terakhir itu tadi ada salah satu orang tua dari alumni BSM yang itu benar-benar sakit HNP. Sakit HNP itu kalau bahasa awalnya saraf kejepit. Bener-bener itu kita cukup prihatin ya, cukup prihatin karena bener-bener tanpa rekayasa itu. Informasi dari beliau beberapa minggu yang lalu sudah diterapi Pak Bayu, sudah bisa enakan, tapi setelah beberapa minggu kambuh lagi. Dan pesan saya kepada Bapak Ibu semua, kalau nanti ada yang berkecimpung di dalam terapi pijat dan memijat, sebaiknya untuk kasus yang saraf kejepit hati-hati. Karena saya itu merasakan sendiri, kalau boleh saya cerita, tahun 2011 saya itu kena saraf kejepit. Jadi waktu itu awalnya itu mau berjalan, terus kalau bahasa Jawanya itu gedegling gini.
Ini terus tidak bisa tegak, akhirnya pulang di terapi, bisa sembuh. 2017 kambuh lagi, itu paling parah. Saya bisa merasakan bagaimana rasanya sebagai seorang penderita yang lumpuh. Waktu itu 2017 saya tidak bisa berdiri. Sini istri saya, sini saya. Dan kalau bergerak itu sakitnya luar biasa. Jadi tadi kan saya lihat Bapak itu kan menderita kayak itu ya. Saya pesan saja kalau ada saat-saatnya tertentu tuh kita bisa guyon, tapi kalau sudah menghadapi pasien harus kita tunjukkan empati kita. Ya, kalau di dunia kesehatan itu pasti ya, misalnya orang menderita ya kita tunjukkan rasa, kita merasakan apa yang dirasakan. Mungkin itu ya, jadi saya terima kasih kepada Bapak Willy dan teman-teman yang sudah tadi sudah saling ini. Jadi gini ya, jadi tadi di dalam praktek itu ya ada guyon-guyonan ini disiksa, ini dibalas dendam gitu. Ini kan untuk biar apa ya gitulah. Tapi dari teman-teman tuh saya lihat itu memang kayaknya bakat ini untuk apa ya? Bukanlah. Kalau saya terus terang tenaga saya tuh kurang. Jadi kan Pak Haji Mustafa tadi, wah ini kayak mijeti istri saja. Saya memang tenaganya kurang gitu loh. Nggak tahu kok tenaga yang lain saya nggak tahu. Tapi terus terang tenaga saya itu kurang. Jadi saya memang nggak bakat untuk gitu ya. Tapi kalau mungkin herbalnya bisa jadi saya bisa belajar di situ. Ya mungkin kalau bahasa kerennya Bu, saya tidak passionnya untuk yang pijet-pijet, karena terus terang satu dari awal sampai selesai belum sampai selesai sudah ngos-ngosan. Iya betul, tenaganya itu bener-bener itu. Ya kalau yang Pak Potro ya ini langsung terasa itu. Kalau Pak Haji enggak ada rasanya gitu loh. Lah ini mungkin nanti kalau di keseharian praktek ya dilihat-lihat ya, ada batas-batas tertentu, dipijet maksimal 5 menit, jangan 5 menit aja sudah tenaganya kalau bener-bener betul udah habis. Bisa-bisa satu pasien tuh minimal 1 jam, bisa capek itu kalau pasiennya banyak. Saya kira itu dari kelompok 2 mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan, tapi intinya saya berterima kasih kepada Pak Willy dan Pak Bayu dengan jajarannya yang sudah memfasilitasi dengan pelatihan herbal ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ada tambahan mungkin dari kelompoknya? Oh, sudah boleh. Oh. Barangkali teman-teman lainnya juga punya kekuatan lain tadi. Saya yang paling saya ingat itu tadi. Kalau mijet nggak kuat. Tapi kekuatan lainnya luar biasa. Monggo selanjutnya. Kelompok ini dari jenengan mungkin, monggo Mas. Nah, dari depan aja. Di bawah aja. Iya, di atas sama. Apa Pak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, saya sangat bersyukur sekali Allah telah mempertemukan kita semua, dan saya pribadi sangat bersyukur bertemu dengan Pak Bayu sampai akhirnya saya mendapatkan sebuah ilmu yang bermanfaat. Ya, terkait tadi kita diberikan ilmu herbal, saya berpikir dulu masih SMP dan SMA,
Saya juga masih bergelut di pertanian kecil-kecilan sama ayah saya. Saya melihat semua tanaman ini hanya melihat gitu, meyakini ya, apakah semua ini tanaman ini diciptakan cuma buat pandang-pandangan hijau-hijauan gitu kan, apa nggak ada manfaatnya ya gitu kan. Hingga akhirnya Google dulu masih susah ya kalau nggak di komputer. Dulu tahun 2001, 2002 itu ya harus ke warnet dulu lah gitu. HP masih jadul. Ya saya melihat banyak bunga bermacam-macam itu gimana ya memanfaatkan untuk manusia. Masa cuma padi gitu yang ditanam keluarnya ada rumputnya gitu. Kenapa nggak rumputnya sebaliknya gitu, nanam rumput nggak ada keluar padinya gitu loh maksudnya. Ya akhirnya semakin dewasa saya menemukan banyak hal di Google ya, kita bisa lihat manfaat berapa banyak daun, banyak tanaman itu sebenarnya kita aja yang nggak tahu ya, kita saja yang belum tahu, dan Tuhan Allah itu belum memberikan ilham ya, belum memberikan sebuah ilmu buat kita bagaimana meresepnya, bahasanya seperti merisetnya. Mungkin ada ibu-ibu yang pakar riset gitu kan, belum tentu juga semua tahu bagaimana tanaman yang paling kecil sekalipun itu ada manfaatnya. Ya, saya sangat bersyukur kalau saya sudah melakukan beberapa percobaan sebenarnya, tapi untuk takaran itu mungkin berlebihan gitu. Mulai dari rumput alang-alang itu saya coba semua, pernah saya minum semua itu. Di rumput-rumputan pernah saya coba, tapi akhirnya apa? Karena saya merasa saya ingin menjaga saja. Tapi untuk mencoba mengobati saya takut gitu kan, karena kira-kira mandi apa enggak gitu orang Banyuwangi itu. Saya juga takut terkait apa yang saya berikan ini karena nggak ada takarannya dan nggak ada apa ya porsinya lah gitu ya, baik secara keilmuan, riset ataupun segala macam, hingga akhirnya tadi disampaikan oleh Pak Bayu semuanya itu herbal, organik itu insya Allah bahasanya ngawur pun efek sampingnya itu tidak sebesar kimia, dan insya Allah juga jauh lebih aman dibandingkan kimia ya. Hingga akhirnya saya memberanikan diri, semakin kuat niat saya untuk bagaimana menyampaikan dan bisa membantu terkait herbal ini ya. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, hebat masnya, udah pernah nyoba rumput-rumputan gitu. Kalau saya nggak berani makan rumput-rumputan dari plastik soalnya. Loh, tadi bilangin rumput-rumputan loh. Ya, rumput sintetis. Guyon mas ya. Selanjutnya ada lagi yang nambahin dari herbalnya? Monggo mas ya. Ya memang teman kita itu unik-unik gitu. Monggo ke atas mas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi acaranya apa mas? Ini apa? Apa? Ini dalam? Oh review. Dari tadi ketika pelatihan herbal itu bagi saya adalah satu pengalaman yang sangat luar biasa Bapak Ibu, karena di situ kita bisa menikmati nasi goreng Bapak Ibu. Ya, nasi goreng yang belum pernah saya rasakan, karena di situ dijelaskan bahwa ini nasi goreng bukan sembarang nasi goreng Pas. Ya, karena itu nasi goreng kuning. Ya, karena kecapnya kurang. Nah, di situ saya berpikir ini kok nasi goreng bisa jadi obat. Apakah ada nasi-nasi lain yang jadi obat juga gitu kan? Tapi terlepas dari itu semua, memang
kekayaan alam Indonesia ini menurut saya berpotensi sangat luar biasa ketika kita bisa mengetahui manfaat-manfaat ataupun sifat-sifat dari sebuah tanaman. Maka dari itu kesimpulan pada hari ini ketika saya mengikuti penjelasan dari Pak Bayu tentang herbal, maka saya rasa saya juga ingin menjadi herbal, Mas. Iya, biar juga Bapak Ibu di sini juga bisa mengetahui manfaat-manfaat yang akan saya sampaikan. Nonton, oke. Terima kasih. Sekian. Bila ada, belum disampaikan, nggak apa, biar teman-teman di sini yang mewakili saya menyampaikan kembali, oke? Oh, ayam. Oh, ayam yang barusan, Pak, yang di tim itu. Oh, iya. Yang barusan di tim itu kebetulan saya apa ya? Enggak kebagian, cuman kepala. Itu. Cuman ini kok saya itu mau makan kepala kok itu masih gondrong. Aduh, saya jadi ketika sudah ambil kepala, ya, akhirnya bukannya nasinya habis malah nggak tak habisin, Mas. Ngapurane, Mas, nggih. Ya, begitu aja. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.